Assalamualaikum, selamat siang Bu Saudah. Apa kabar Bu Saudah? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Zainal. Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Pak Zainal sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Maaf Bu Saudah, kira-kira Bu Saudah keberatan apa tidak jika siang hari ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin saya sampaikan pada Bu Saudah. Oh tidak Pak, kebetulan siang ini saya sedang tidak ada jam mengajar Pak. Siang ini jam agama, saya lagi free ini. Oh iya, iya, Alhamdulillah, tepatan ya. Ye. Baik, kalau Bu Saudah tidak keberatan, bisa kita mulai sekarang ya. Ye, Pak, monggo silahkan Pak. Maaf Bu Saudah, saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Saudah agak beda. Ini menurut pandangan saya ya. Kelihatannya Bu Saudah lebih pendiam dan agak murung, seperti ada sesuatu yang dipendam gitu Bu. Kalau memang ada permasalahan, ada baiknya Bu Saudah bisa bercerita pada orang-orang yang bisa Bu Saudah percaya. Atau mungkin saya bisa membantu Bu. Ah, ye Pak, kebetulan sekali Pak Zainal kok pinter sekali mengamatinya. Ya memang Pak, ini sedang ada sedikit masalah sih, bukan masalah yang itu loh Pak, murid saya ini di tahun ajaran baru 2023-2024 ini kok kurang itu rasa percaya dirinya itu masih kurang Pak. Saya bisa mengatakan seperti itu karena dari pengalaman saya selama mengajar kemarin itu kok murid saya kalau saya suruh berpendapat itu ragu-ragu, takut. Kalau saya suruh bertanya itu nggih saling tunjuk-menunjuk, Pak. Kalau misalkan maju itu saya suruh maju tampil misalkan membaca puisi itu kok ya kurang bersemangat gitu, Pak. Nah, itu Pak yang menjadi agak ganjelan di hati saya, Pak. Tentang rasa percaya diri ya Bu. Nggih, Pak. Bagaimana keyakinan Ibu tentang rasa percaya diri? Kalau saya sih meyakini, Pak, kalau percaya diri itu sangat penting ditanamkan pada diri siswa karena kalau memiliki rasa percaya diri yang tinggi tentunya siswa akan lebih semangat, lebih bisa maksimal dalam menerima materi pelajaran yang saya sampaikan Pak sehingga hasil belajarnya juga nanti bisa maksimal. Seperti itu Pak menurut saya Pak. Baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Bu Saudah dapatkan dari percakapan kita di siang hari ini? Ya tentunya kalau saya yang ingin saya dapatkan dari percakapan siang ini saya ingin mendapatkan solusi Pak bagaimana caranya agar saya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa di kelas saya khususnya Pak itu. Hmm, kalau boleh tahu, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan di sekolah mengenai Kalau rasa percaya kondisi diri pada murid? Ya Pak, kalau kondisi ideal yang saya harapkan itu murid saya itu secara keseluruhan ya Pak bisa memiliki rasa percaya diri itu tumbuh dari dalam diri siswa itu Pak. Kalau misalkan ya disuruh maju nggih cepet-cepetan maju. Berarti kan itu tandanya siswa saya sudah sangat percaya diri, sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran atau yang lainnya Pak. Seperti itu. Iya, iya. Kemudian, apakah ada hambatan yang Ibu alami dalam menanamkan rasa percaya diri ke siswa-siswi Ibu di sekolah? Kalau hambatan yang saya rasakan di selama ini itu lebih ke coba latar belakang siswa-siswa saya, Pak. Itu kan kebetulan di sekolah saya itu kan dari golongan menengah ke bawah, Pak. Nah, itu banyakan itu orang tuanya, ayahnya itu banyakan merantau di luar Jawa, ada yang jualan apa itu kasur, ada yang mencari emas seperti itu, Pak. Jadi kurang adanya dukungan dari orang tua. Jadi akibatnya nggih rasa percaya dirinya siswa itu kurang, Pak. Terus ada juga bahkan dari siswa yang broken home itu dari perceraian juga ada, Pak, beberapa. Nah, itu akibatnya siswanya itu merasa minder, kurang percaya diri, Pak, kalau di kelas itu dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Itu, Pak, hambatannya kalau saya, Pak. Baik, Bu.
dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Saudah, rasa percaya diri siswa-siswi Ibu di lingkungan sekolah Ibu itu berada di angka berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10, saya menilainya itu berada di skala 5 ya Pak ya. 5 Pak. Hmm, Kira-kira untuk kedepannya Bu Saudah berharap berada di angka berapa? Kalau untuk kedepannya ya paling tidak saya menginginkan berada di angka 8 Pak. Angka 8 ya. Menurut Bu Jadi, Saudah, apa kekuatan dan kelebihan yang Ibu miliki guna mencapai angka tersebut? kalau kekuatan yang dan kelebihan yang saya miliki itu kan saya sebagai wali kelas 4 ya Pak. Nah, saya itu kan sebagai guru pastinya harus mempunyai kemampuan pedagogik Pak, itu bisa mengenali karakteristik dari siswa itu. Jadi dari situ bisa saya identifikasi Pak. Dan kemudian saya akan mencari solusi bagaimana cara mengatasi siswa yang rasa percaya dirinya rendah. Kemudian sebagai guru itu sebagai pemimpin pembelajaran saya bisa menciptakan bagaimana suasana kelas saat pembelajaran sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa itu Pak. Itu Pak kalau menurut saya Pak. Agar terbentuk motivasi dari diri siswa dalam menumbuhkan rasa percaya diri, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kalau dari saya agar bisa tumbuh motivasi itu ada beberapa Pak caranya. Yang pertama dengan memberikan apresiasi sekecil apapun hal kebaikan yang dilakukan oleh murid saya, misalkan dengan mengucapkan perkataan, wah bagus sekali nak, seperti itu Pak. Kemudian juga bisa melalui metode-metode atau model pembelajaran yang bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa, misalkan dengan metode berkelompok atau bermain peran seperti itu kan nanti siswa bisa melatih untuk bersosialisasi dengan teman sehingga rasa percaya dirinya itu bisa meningkat, Pak. Ada juga saya bisa itu Pak memberikan kepercayaan kepada siswa saya, misalnya dengan memberikan tugas dan saya berusaha seminimal mungkin untuk membantu siswa-siswa dalam mengerjakan tugas sehingga akan terbentuk kemandirian siswa dan rasa percaya diri juga semakin meningkat. Tapi kalau seperti itu sih ada sih Pak kelemahannya mungkin lebih banyak faktor gagalnya siswa karena saya kurang membimbing, tapi itu tidak masalah Pak, karena dari situ bisa itu menggali rasa percaya diri siswa. Saya tidak akan memarahi siswa karena itu nanti malah justru akan mengurangi semangat dan rasa percaya dirinya Pak. Itu Pak kalau saya. Yeah. Baik, Bu. Kira-kira kapan Ibu Saudah melakukannya? Kalau saya melakukan ya sesegera mungkin Pak. Besok bisa saya langsung praktekkan Pak agar hasilnya juga segera meningkat seperti itu Pak. Kalau inginnya saya Pak. Baik, Bu. Kemudian kira-kira tolak ukur keberhasilannya nanti seperti apa? Kalau tolak ukur keberhasilan itu ya bisa itu Pak, rasa percaya diri siswa itu bisa tumbuh dari dalam diri siswa itu tanpa saya aba-aba atau saya beritahu seperti itu. Misalkan kalau disuruh maju ya langsung maju seperti itu Pak. Kalau tolak ukur keberhasilannya Pak. Misalkan membaca puisi di depan ya siswa mampu membaca dengan semangat, dengan suara yang lantang, seperti ekspresi yang jelas seperti itu Pak. Dan itu Pak apa Kemudian, nanti nilainya nilai hasil belajar siswa juga terjadi peningkatan. Kalau saya seperti itu Pak tolak ukurnya. kemudian bila muncul hambatan, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi? Kalau muncul hambatan, kalau saya bisa atasi sendiri ya saya atasi sendiri Pak. Kalau hambatannya tadi kalau misalkan bisa saya bertemu dengan orang tuanya seperti itu Pak, mengkonsultasikan kok seperti ini, tolong Bu bisa anaknya bisa dipantau seperti itu. Kalau mungkin juga bisa bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan Pak dalam menyelesaikan masalah. Betul. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Komitmen saya ya agar siswa itu selalu memiliki rasa percaya diri yang tumbuh dari dalam diri siswa itu Pak. Saya selalu berusaha untuk
Itu Pak, memberikan apresiasi, memberikan kepercayaan kepada siswa dan selalu menciptakan atau melaksanakan metode-metode pembelajaran yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri siswa Pak. Itu Pak komitmen saya Pak. Siapa saja orang yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Kalau yang membantu saya tentunya itu siswa-siswa saya Pak sebagai rekan, sebagai subjek, terus juga jadi kepala sekolah juga bisa membantu saya memberikan motivasi mungkin pada saya dan kemudian rekan-rekan saya juga saya butuh bantuan misalkan dalam berkolaborasi seperti itu Pak. Mungkin ada masalah-masalah bisa saya konsultasikan dengan teman-teman rekan satu sekolah Pak. Bagus, Bu. Saya yakin Ibu dapat melakukannya. Saya mendukung penuh komitmen Ibu. Kemudian saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah menceritakan tadi persoalan yang sedang Ibu hadapi. Kalau perasaan saya tentunya lebih lega Pak. Kalau tadi saya bisa saya simpan sendiri, sekarang lebih bisa berkurang Pak. Seperti itu lebih tenang, lebih lega istilahnya. Itu Pak. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mendukung Ibu. Semangat ya Bu ya. Oke, terima kasih juga Pak sudah memberikan semangat. Sama-sama Bu. Berarti untuk percakapan kita cukupkan sekian. Oke, Saya mohon izin kembali ke kelas saya. oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu. Sehat. Alhamdulillah ya Pak. Bagus. Soalnya beberapa hari kemarin saya perhatikan Pak Jan sepertinya sedang tidak fit ya Pak. Iya Bu. Faktor Iya, cuaca mungkin perubahan cuaca, iya, tapi mendingan ini. iya Pak. Tinggal Alhamdulillah batuk ya Pak ya. sedikit. Oke. Semoga lekas sembuh Pak. Amin, amin. Kemarin itu kan saya sempat mendapatkan WA dari Bapak, katanya ada yang mau dibicarakan atau diobrolkan. Mumpung siang ini kan saya sedang tidak ada jam mengajar Pak. Kalau Bapak ingin bercerita bisa, mumpung kita bisa bertemu langsung. Bapak tidak usah khawatir, saya insya Allah bisa menjaga rahasia Bapak. Ya Bu, sebelumnya terima kasih atas kesediaan Ibu mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Gini Bu, ada salah satu murid saya yang akhir-akhir ini kurang disiplin. Selain sering terlambat, dia juga sudah 2 kali ini tidak masuk tanpa izin Bu. Jadi Berarti eh, menurut saya ini kedisiplinannya menurun Bu. tentang masalah tentang kedisiplinan siswa ya Pak, siswa sering terlambat Ya, dan tidak masuk tanpa izin seperti itu ya Pak. yeah. Terus dari Bapak sendiri itu apa yang Bapak yakini tentang disiplin itu Pak, menurut Bapak? Keyakinan saya sih kalau disiplin itu ya merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya, Bu. Jadi setiap orang itu punya tanggung jawab. Jadi Tanggung secara jawab. tidak langsung harus disiplin, ya. Berarti disiplin itu tentang tanggung jawab. Kemudian dari percakapan siang ini apa yang Bapak ingin dapatkan, Pak? Yang saya inginkan dari percakapan siang ini tentu saja saya berharap menemukan solusi bagaimana menumbuhkan kesadaran dan motivasi dalam diri anak agar bisa disiplin, Bu. Oke, Pak. Kemudian kondisi ideal yang Bapak harapkan tentang kedisiplinan di sekolah Bapak itu seperti apa ya, Pak? Yang saya harapkan kondisi idealnya ya semua warga sekolah itu disiplin, termasuk juga dalam hal ini tentu saja siswa-siswi yang juga harus memiliki kedisiplinan sebagaimana semua warga sekolah. Jadi semua warga sekolah ya, Pak. Lebihnya ke siswa-siswi berarti ya, Pak ya. Iya.
Kemudian dalam penerapan disiplin tersebut itu hambatan apa saja yang Bapak temui atau alami? Ini terutama saya fokuskan kepada anak didik saya tadi ya Bu ya, siswa saya yang sering terlambat itu yang hambatannya itu anak tersebut itu tidak tinggal bersama orang tuanya Bu. Jadi orang tuanya itu broken home terus terang, kemudian ibunya merantau ke luar negeri, sementara dia ikut kakaknya. Kakaknya juga masih kuliah meskipun sudah semester akhir Bu. Jadi mungkin karena semester akhir dia lebih fokus pada tugas tugas akhirnya Bu gitu. Jadi mungkin Berarti, adiknya agak berkurang kedisiplinannya. Hambatannya itu Bu. berarti hambatannya tadi karena orang tuanya broken home ikut sama kakak, tapi kakaknya sendiri fokus pada kuliah akhir semesternya ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian ini ya Pak ya, kalau misalkan saya pakai skala 1 sampai 10 itu kira-kira itu berada di skala angka berapa ya kedisiplinan di lingkungan sekolahnya Bapak? Kalau di lingkungan saya mungkin skalanya eh, 7 Bu karena hanya anak-anak tertentu yang mengalami penurunan kedisiplinan 7 berarti sudah cukup itu Bu. bagus ya Pak. Berarti nanti Ya, kalau ingin ditingkatkan lagi, Pak Zainal ingin berada di angka berapa Pak? Dari 1 sampai 10. ya mungkin angka 8 atau 9 Bu. Tetapi yang menjadi perhatian saya saat ini adalah untuk anak tersebut Bu, yang tadi mengalami penurunan kedisiplinan gitu Bu. Fokus pada anak tersebut ya Pak ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, kalau apa kekuatan yang Bapak atau kelebihan yang Bapak miliki itu apa Pak dalam meningkatkan tujuan Bapak itu tadi? Yang utama dari kekuatan dari kami adalah tenaga pendidik kami sudah menerapkan keteladanan tentang disiplin Bu. Tentu saja dalam hal ini misalkan ketika masuk sekolah itu lebih awal sebelum sebelum bel berbunyi. Jadi mereka memiliki persiapan untuk mengelola pembelajaran di kelas. Kemudian sebagian besar juga sudah seperti itu. Bahkan yang piket itu 30 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah berada di kelas untuk membersihkan kelas seperti itu. Oh, Tentulah berarti teladan. kekuatannya itu keteladanan dari Bapak Ibu guru di sekolah ya Pak ya. Ya, Oke, berarti kalau untuk mencapai angka tersebut itu apa yang akan Bapak lakukan Pak untuk berada di posisi angka 8 tadi? tentu saja lebih mengoptimalkan bagaimana menjadi guru yang bisa diteladani oleh murid-muridnya dan dalam permasalahan yang saya sampaikan tadi, saya ingin eh, anak tersebut juga bisa memiliki motivasi diri agar bisa bersikap disiplin seperti teman-temannya, Bu. Oke Pak, sebenarnya itu kalau untuk memunculkan motivasi dari diri siswa untuk berperilaku disiplin itu strateginya itu bagaimana ya Pak? Ya, yang pertama saya lakukan tentu saja mensosialisasikan kepada siswa-siswi saya, Bu, tentang disiplin itu apa, kemudian bagaimana manfaatnya, kemudian saya juga em, mengajak Bapak Ibu guru semua untuk memberikan contoh karena ada pepatah mengatakan bahwa satu keteladanan lebih mampu memperbaiki daripada 1.000 nasihat. Jadi dengan keteladanan saya optimis bisa untuk membentuk motivasi dari siswa mencontoh bagaimana Bapak Ibu gurunya di sekolah. Berarti lebih strateginya sosialisasi baik kepada siswa maupun kepada rekan-rekan guru ya Pak. Kemudian kapan Bapak akan melakukan strategi tersebut Pak? Saya pikir semakin cepat semakin baik ya Bu. Jadi kemungkinan mulai besok pagi saya ingin melakukannya. Oke Pak, kemudian tolak ukur keberhasilan itu
yang seperti apa Pak tentang kedisiplinan di sekolah Bapak? Iya, Bu. Kalau tolak ukurnya tentu saja semua siswa bisa disiplin masuk ke kelas seperti biasa sebelum jam pembelajaran dimulai. Dan untuk siswa tersebut menjadi tolak ukur saya adalah jika sudah bisa mengikuti teman-temannya, terutama dalam hal masuk ke kelas sebelum pembelajaran dimulai tidak terlambat lagi. Juga jika sudah ada izin ketika dia berhalangan masuk seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Kemudian bila misalkan muncul hambatan-hambatan itu bagaimana Bapak nanti akan mengantisipasinya, Pak? Bila muncul hambatan seperti tadi, ya saya kembalikan pada istilahnya dengan menyampaikan keteladanan tadi, Bu, sosialisasi dan keteladanan agar masalah-masalah tersebut untuk kedepannya tidak terjadi lagi. Dengan sosialisasi dan keteladanan ya Pak. Kemudian Iya. apa komitmen Bapak itu terhadap rencana Bapak tadi Pak? Komitmen saya ya yang terutama ya mulai dari disiplin diri saya sendiri, Bu. Kemudian saya juga bersama dengan teman-teman sudah bersepakat bahwasanya menanamkan nilai-nilai positif itu bisa dilakukan dengan pembiasaan dan keteladanan. Jadi intinya dengan contoh yang baik, insya Allah secara tidak langsung akan membentuk nilai-nilai positif pada peserta didik. Ya Pak, Demikian. bagus sekali ya Pak. Saya setuju dengan dan mendukung dimulai dari diri sendiri, kemudian bisa mengajak rekan-rekan yang lain ya Pak ya melalui keteladanan itu. Kemudian siapa saja sih Pak yang membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak tadi? Yang membantu tentu saja semua warga sekolah, Bu, dalam hal ini kepala sekolah, guru sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian semua warga sekolah bisa juga melalui penjaga atau bahkan eh, orang-orang di sekitar termasuk orang tua, kemudian komite, itu semua bisa terlibat dalam membantu menjaga komitmen tersebut, Bu. Karena orang tua merupakan merupakan orang yang paling banyak menghabiskan waktu dengan putra-putrinya, Bu. Oke, baik sekali Pak. Kemudian dari percakapan siang ini yang Bapak dapatkan apa ya Pak? Saya lebih merasa ke semacam lega, Bu, karena saya merasa menemukan sendiri kira-kira solusi-solusi apa yang saya butuhkan untuk menghadapi situasi di mana salah satu peserta didik saya ada yang mengalami penurunan kedisiplinan. Jadi secara tidak langsung saya sudah memiliki gambaran kira-kira besok saya mau ngapain dari hasil percakapan membuka pikiran saya bahwasanya saya tidak boleh putus asa atau merasa galau terlalu dalam ya Bu ya. Jadi saya merasa lebih semangat lagi ini. Ya Pak ya, lebih semangat dan lebih lega ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya sudah bersedia bercerita kepada saya. Saya ingin mendengarkan cerita Pak Zainal lagi untuk minggu depannya atau besoknya lagi, besok lusa. Ingin mendengarkan cerita peningkatan disiplin di lingkungan sekolah Bapak. Oke, kalau Saya begitu yang terima sekian kasih dulu. Bu karena ya Ya saya yang Pak. berterima kasih karena Ibu yang sudah bersedia menerima cerita saya dengan Ya. ikhlas, mau mampu mendengarkan serta dengan ikhlas eh, mau menemani saya mendengarkan cerita-cerita saya. Semoga itu jadi amal kebaikan buat Ibu. Amin. Terima kasih Pak. Kita bisa akhiri sampai di sini dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.